Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Bapak Joseph Damien Satria Kalvari. Nah, teman-teman semua bisa panggil Bapak Mr. Joseph. Sekarang Bapak akan mengajari kalian apa itu pasar modal. Oke, sebelum itu kita akan membahas mengenai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi untuk materi ini adalah mengenal pasar modal dan mengenal investasi. Apa sih kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan pasar modal dalam perekonomian dan mensimulasikan mekanisme perdagangan saham dan investasi di pasar modal. Oke, itu SK dan KD-nya. Kemudian sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran materi pasar modal kelas 11 semester 2 ini? Nah, diharapkan adik-adik semua atau anak-anak, teman-teman semua, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran pasar modal, menganalisis keuntungan dan kekurangan instrumen pasar modal, membandingkan dan membuat gambar mekanisme transaksi pasar modal antara pasar perdana dan pasar sekunder dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Oke, yuk mari kita mulai. Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, Surat utang, maupun reksadana. surat berharga, lazim disebut efek. Jadi kepikiran. Kalau transaksi di pasar tradisional, kan jelas tuh transaksinya. Langsung sama pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan sampai yang ngatur dagangannya. Lah, kalau pasar modal? Nah, kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, difasilitasi nih di bursa atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik atau disebut scriptless trading. Di sini, yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual memang dapat uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi, nggak usah takut, karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Terakhir, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI. Ingat ya, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BI, KPI, dan KSEI disebut juga sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization. Nah, biar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Next, peran dan fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha dan sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham,
obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Oke, jadi seperti itu teman-teman, peran dan fungsi pasar modal. Nah, kemudian instrumen pasar modal itu ada apa aja sih? Ada saham, obligasi, derivatif, dan reksadana. Apa itu saham? Saham adalah tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan berinvestasi pada saham, berarti membeli saham tersebut dan turut menjadi pemilik dari suatu perusahaan. Oke, jelas ya. Saham perusahaan terdaftar. Bursa Efek Indonesia atau BEI adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Efek surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Oke, BEI ini di Jakarta teman-teman. Oke, ini merupakan contoh perusahaan terdaftar. Ada nomor 1 ada AALI, kodenya ALII, nama perusahaannya Argo Astra Argo Lestari Tbk. Tanggal IPO itu adalah tanggal bahwa dia diperdagangkan di bursa atau dia siap menerima dana dan siap investor siap membeli pada tanggal 9 Desember 1997. Sahamnya senilai 1.574 sekian dan papan pencatatannya di papan utama. Contoh lagi kedua, ada kodenya ABBA. Nama sahamnya atau nama perusahaannya Mahaka Media. Tanggal IPO sekian, sahamnya sekian, dan tercatat di papan pencatatan yang pengembangan. Oke. Penjelasan informasi mengenai tadi perusahaan terdaftar tadi. IPO adalah tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Penawaran umum perdana adalah penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum. Kemudian ada kode TBK tadi. Nah, TBK itu merupakan perusahaan terbuka. Perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Kemudian tadi ada papan utama, papan pengembangan. Apa sih itu? Papan pengembangan atau papan utama itu berbeda. Papan utama adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki aset berwujud bersih kurang dari 100 miliar. Dan papan pengembangan sama, tapi modal aktiva bersihnya kurang dari 5 miliar. Ya, jelas ya. Apa sih keuntungan dan resiko investasi saham? Nah, tentu saja ketika kita berinvestasi, yang mau kita harapkan itulah keuntungannya. Dan yang tidak kita harapkan itulah risikonya. Jadi keuntungan dari investasi saham ini ada dua, yaitu dividen dan capital gain. Apa itu? Dividen adalah bagi hasil keuntungan perusahaan. Kemudian capital gain adalah selisih harga beli kita dan harga jual ketika kita menjual saham tersebut. Ketika ada selisih, berarti ketika ada harga jual lebih tinggi daripada harga waktu kita beli, artinya ada keuntungan, dan itu yang disebut capital gain. Oke, kemudian risikonya apa? Jelas kebalikannya tadi, capital loss. Ketika harga saham yang kita jual lebih murah daripada harga pada saat kita beli dulu. Kita beli saham A harga 1.000, dijual ternyata lakunya hanya 800. Di situ ada kerugian 200.
Nah, itulah yang disebut capital loss. Kita rugi resikonya di situ. Kalau capital gain tadi, ketika kita membeli saham harga 1.000, kemudian kita jual selang 1 bulan atau 2 bulan harganya menjadi 1.200, ada selisih 200, itulah yang disebut capital gain. Kita untung 200. Kemudian tadi resikonya ada resiko likuiditas, ini kaitannya delisting atau perusahaan ini tidak melakukan kinerja dengan bagus sehingga likuiditasnya kurang. Kemudian ada resiko kebangkrutan. Nah, ini kalau ini jelas ya, ketika kita menanam saham ke suatu perusahaan dan perusahaan itu tidak mampu beroperasional, tidak mampu menghasilkan laba, beroperasional aja tidak mampu, apalagi menghasilkan laba, jelas itu di ambang pailit atau kebangkrutan itu. Dan kita yang sudah menanamkan saham di situ sangat-sangat beresiko terhadap perusahaan itu, uang kita tidak kembali. Jadi ya, resiko kebangkrutan itu. Kemudian nah, kita masuk ke obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan berinvestasi pada obligasi, berarti kita memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita ke karakteristik obligasi. Salah satu karakteristik dari investasi obligasi adalah kupon adalah tingkat bunga yang dibayarkan oleh obligasi hingga periode jatuh temponya. Kupon obligasi terbagi dua, tetap dan variabel. Jatuh tempo adalah masa berlakunya obligasi. Umumnya ketika diterbitkan pada masa berlaku obligasi bisa berkisar dari 3 tahun hingga 30 tahun. Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun disebut pasar uang. Instrumen obligasi dapat diberikan oleh perusahaan atau pemerintahan. Ada pula yang berbasis syariah yaitu sukuk. Oke, jadi ada istilah kupon variabel dan kupon tetap, itu nama istilahnya. Kemudian apa sih keuntungan dan resikonya ketika kita berinvestasi di obligasi? Nah, jadi di sini ada keuntungannya yaitu kupon. Ketika kita membeli obligasi tadi, kita mendapat janji atau kupon. Dan kupon itu bisa berupa persenan atau langsung nominal. Dan juga ada capital gain. Ketika obligasi itu bisa kita perdagangkan. Semisal kita membeli obligasi dengan harga 1.000 dan obligasi kita jual atau kita berikan atas haknya kepada si B. Nah, kita jual obligasi itu dan kita dulu beli obligasinya harga berapa? 1.000 dengan kupon 10%. Nah, kita jual ke si B, kita jual menjadi 1.200 dengan kupon yang sama 10%. Nah, artinya kita ada capital gain di situ 200. Ya, kita dapat 200 dengan merelakan obligasi itu beserta kupon-kuponnya masuk ke si B tadi. Seperti itu. Nah, resikonya apa? Ya tadi sama, ada capital loss, resiko likuiditas, dan resiko kebangkrutan. Capital loss tadi adalah kebalikan dari capital gain ya. Ketika kita menjual obligasi itu di bawah harga pada saat kita beli obligasi itu. Kita beli 1.000, kita jual 800 kan, rugi 200. Seperti itu. Nah, apa sih kendala investasi saham dan obligasi? Itu ada ilustrasi cewek dengan banyak pertanyaan. Perusahaan bagus atau jelek? Banyak istilah keuangan. Kapan beli atau jualnya ya?
saham atau obligasi, modalnya cukup nggak, kemudian beli berapa banyak ya, ada waktu buat mantau tidak ya kalau kita dagang. Nah, kadang-kadang banyak kendala yang muncul ketika kita mau belajar atau mau memulai investasi itu. Harus mengenal banyak istilah, perusahaan mana yang beli, apa itu saham, obligasi. Oke, nah solusinya reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek, saham, obligasi, dan pasar uang oleh manajer investasi. Jadi di sini kita tidak perlu mengelola sendiri, kita hanya titip uang saja ke manajer investasi yang telah bersertifikat dan sudah berpengalaman. Jadi siapa sih manajer investasi itu? Manajer investasi adalah pihak yang mendapat izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan pengelolaan investasi. Dengan berinvestasi di reksadana, investor menitipkan pengelolaan saham dan obligasi ke pihak yang lebih berkompeten di bidangnya. Jadi kita tidak perlu mengelola lagi, kita hanya perlu titip dana saja. Gitu. Nah, ini merupakan tips atau panduan dalam berinvestasi. Berinvestasilah pada instrumen investasi resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian memahami cara kerja instrumen investasi. Ketika memahami dan siap dengan potensi risiko yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, berinvestasilah sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing Anda atau teman-teman semua.